Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Ahmad Panjang alias Ahmad Ghazali, DPO Mujahidin Indonesia Timur, Poso, Sulawesi Tengah, tewas dalam kontak senjata dengan Satuan Tugas Operasi Madagoraya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi yang diajukan terdakwa IGD Ari Astina alias Jering SID dalam perkara dugaan pengancaman terhadap Adam Denny. Polisi meringkus tersangka kasus penipuan penggelapan uang senilai kurang lebih 8 miliar rupiah dengan modus jual beli dolar Singapura dengan harga murah. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yulia Dwi Utari dan inilah U-News lengkapnya. DPO Mujahidin Indonesia Timur Poso, Sulawesi Tengah, Ahmad Panjang alias Ahmad Ghazali, tewas dalam kontak senjata dengan Satuan Tugas Operasi Madagoraya di Bendungan Dusun Umpasa, Desa Dolago, Kabupaten Parigi Mutong pada Selasa lalu. Tim DVI Polda Sulteng memastikan bahwa pria yang tewas dalam kontak senjata dengan Satuan Tugas Operasi Madagoraya adalah Ahmad Ghazali alias Ahmad Panjang, anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur atau MIT Poso. Ahmad Panjang alias Ahmad Ghazali tewas dalam kontak senjata dengan Satuan Tugas Operasi Madagoraya di Bendungan Dusun Umpasa, Desa Dolago, Kabupaten Parigi Mutong, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Jenazah Ahmad dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palu dan mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian guna dilakukan otopsi. Satuan Tugas Operasi Madagoraya menemukan sejumlah barang bukti berupa bom dan parang. Barang bukti lainnya yakni pakaian, peralatan masak, bumbu dapur, senter, baterai, obat-obatan, perlengkapan berkemah, korek api, dan uang tunai sejumlah Rp202.200. Rencana pemakaman Ahmad Ghazali masih menunggu pihak keluarga dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Ada beberapa tembakan, ada di kena badannya. Intinya adalah mengenai bagian-bagian yang mematikan. Ada beberapa tembakan. Kemudian barang bukti sudah berhasil diamankan. Dengan tewasnya Ahmad Panjang, hingga saat ini masih tersisa 3 orang MIT Poso yang masuk dalam DPO, yakni Askar alias Jaid alias Pak Guru, Nais alias Galuh alias Muklas, dan Suhardin alias Hasan Pranata. Mereka ditengarai masih berkeliaran di sekitaran pegunungan Kabupaten Poso, Parigi Mutong, dan Sigi. Dari Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Saudara, 2 unit mobil mengalami tabrakan di Simpang 4 Senggarang, Kota Tanjung Pinang pada Selasa kemarin. Akibatnya, kedua mobil mengalami ringsek pada bagian depan, sedangkan korban dilarikan ke rumah sakit. Kanit Laka Lantas Polres Tanjung Pinang Ibtu Jaya Saputra mengatakan, insiden tersebut terjadi pada Selasa pagi kemarin. Saat itu mobil Avanza hitam dengan nomor polisi BP1069RXY yang dikendarai seorang mahasiswa dengan membawa 5 orang melaju dari arah Kampung Bugis menuju kilometer 14. Sesampainya di persimpangan, mobil tersebut bertemu dengan mobil Suzuki Flash putih dengan nomor polisi BP1829TG yang dikemudikan seorang ASN. Melaju dari arah jembatan Secarang menuju kantor Wali Kota Tanjung Pinang. Mobil Avanza hitam dari arah Senggarang mau ke arah 14, jadi lurus. Sedangkan untuk mobil Suzuki Flash BP 1829 dari dalam kota mau arah ke kantor DPR atau ke kantor Wali Kota. Jadi simpang-simpang. Jadi begitu simpangan terjadi tabrakan. Para korban telah dilarikan ke rumah sakit dan mengalami luka ringan. Hingga saat ini kedua mobil telah berada di Polres Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hoirudin,
UTV mengabarkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan terdakwa I Gede Ari Astina alias Jering SID dalam perkara dugaan pengancaman terhadap Adam Denny. Atas putusan setelah Majelis Hakim ini, perkara terdakwa Jering akan dijatuhkan ke tahap selanjutnya dengan agenda pemeriksaan saksi. Nomor 796 Pitsus 2020 atas nama terdakwa I Gede. Sidang lanjutan kasus dugaan pengancaman terhadap Adam Denny dengan terdakwa I Gede Ari Astina alias Jerings SID beragendakan putusan sela digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rabu siang 5 Januari. Pertimbangan Majelis Hakim bahwa dalam eksepsi penasihat hukum terdakwa menyatakan surat dakwaan harus disusun cermat, jelas dan lengkap. Dalam amar putusan sela, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa eksepsi atau nota keberatan terdakwa Jerings ditolak dan kasus dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Sidang selanjutnya akan digelar pada Rabu minggu depan dengan agenda pemeriksaan saksi secara offline atau menghadirkan terdakwa Jerings SID ke ruang persidangan. Terdakwa I Gede Ari Astina alias Jering tersebut tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Tanjung Pinang meringkus tersangka kasus penipuan dan atau penggelapan uang senilai kurang lebih 8 miliar rupiah. Modus tersangka menjalankan aksinya dengan menawarkan dan mengiming-imingi korban bisnis jual beli uang dolar Singapura dengan harga murah. Satreskrim Polres Tanjung Pinang meringkus seorang pria berinisial F yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan uang seorang pengusaha senilai kurang lebih 8 miliar rupiah. Menurut Kapolres Tanjung Pinang AKBP Fernando, melalui Kasreskrim AKP Awal Syakban Harahap pada Selasa 4 Januari 2022, saat merilis kasus tersebut mengatakan, tersangka yang diamankan merupakan warga Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Modus yang digunakan tersangka dalam kasus ini, tersangka menawari dan mengiming-imingi korban bisnis jual beli dolar Singapura atau money changer dengan harga murah dibandingkan dengan kurs yang berlaku. Dari 21 Oktober 2020 sampai 21 Mei 2021 sekitar 8M 17 juta rupiah, 200 rupiah itu kalau dirupiahkan. Sedangkan terakhir kali itu ditransfer korban pada tanggal 21 Mei 2021 sebesar 200 juta. Jadi modus pelaku B itu menunjuk lagi korban dengan iming-iming usaha jual beli dolar Singapura murah. Nanti begitu dibeli dari Singapura murah, kemudian ada waktu untuk dijual lagi di Indonesia dengan harga yang mahal. Sementara itu, tersangka F mengatakan, dalam kasus ini, ia memperkirakan ada kesilapan dan kesalahpahaman dalam bisnis tersebut, hingga akhirnya korban melaporkan dirinya ke polisi atas dugaan penipuan dan penggelapan. Kita itu bukan beli uang barang Singapura. Hah? Beli barang Singapura dari dia sendiri. Barang apa itu? Saya nggak tahu yang kayak dia. Nah, uang yang udah disetor sama korban, abang itu diuangkan dijadikan uang Singapura semua. Oh gitu. Kenapa nggak disetorkan ke korban apa? Itu udah dikirim kasih dia. Tapi berapa banyak dikasih dia? Semua juga, hampir semua juga. Cuma memang kita ada kesilapan sama ada kesalahpahaman mana? Sebenarnya karena kita pun korban juga di luar Malaysia juga. Oh gitu. Ya, kita udah akan beritahu juga ke pelapor. Ini pelapornya kita belum mau terima lah. Dalam kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa transaksi keuangan antara tersangka dan korban. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 378 dan atau 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Untuk keempat kalinya, Wali Kota Tanjung Pinang Rahma dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Endang Abdullah tidak memenuhi panggilan panitia hak angket DPRD Tanjung Pinang.
Ketua Panitia Hak Angket, Momon Faulanda Adinata menyatakan untuk keempat kalinya Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Endang Abdullah tidak hadir dalam panggilan Panitia Hak Angket DPRD Tanjung Pinang terkait dugaan penyalahgunaan anggaran TPP ASN Tanjung Pinang. Menyikapi hal itu, Panitia Hak Angket akan melakukan kesimpulan dari hasil penyelidikan terkait Perwako Tanjung Pinang nomor 56 tahun 2019 tentang tunjangan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara atau TPP ASN. Panitia Hak Angket akan melakukan pleno dan menyampaikan laporan ke pimpinan DPRD Kota Tanjung Pinang untuk ditindaklanjuti. Tidak hadir, kita sudah mendapatkan kesimpulan dalam penyelidikan ini. Namun daripada itu kesimpulan itu belum bisa kita publikasikan. Hanya nanti pimpinan DPRD lah yang akan melakukan publikasi terhadap hasil penyelidikan panitia angket ini. Gitu. Sementara itu, pantauan tim UTV di kantor Wali Kota Tanjung Pinang, tidak satupun pejabat di Pemko Tanjung Pinang yang bisa dijumpai untuk dimintai keterangan terkait ketidakhadiran Rahma dan Endang tersebut. Saat dikonfirmasi via telepon kepada Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemko Tanjung Pinang Bobi Wirasatria, dirinya menyampaikan bahwa Wali Kota Tanjung Pinang tidak ada agenda. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang kompak diam saat dikonfirmasi terkait ketidakhadirannya atas panggilan Panitia Hak Angket DPRD Kota Tanjung Pinang pada Selasa kemarin. Wali Kota Tanjung Pinang acuh tak acuh saat dikonfirmasi oleh Ulasan TV terkait ketidakhadirannya dalam panggilan Panitia Hak Angket DPRD Kota Tanjung Pinang pada Selasa kemarin. Rahma langsung masuk ke dalam mobil tanpa menghampiri awak media dengan alasan ingin segera menghadiri acara lain. Iyalah, Pak. Mama langsung ke acara kan? Sama PNU ya, Pak. Diberitakan sebelumnya, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang kompak untuk yang keempat kalinya tidak hadir dari pemanggilan Panitia Hak Angket DPRD Kota Tanjung Pinang pada Selasa kemarin terkait Peraturan Wali Kota Tanjung Pinang nomor 56 tahun 2019 tentang tunjangan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara TPP ASN. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Seorang warga yang menempati aset berusia puluhan tahun milik PT Bintan Inti Sukses di Jalan Sejang mengaku mendapatkan amanah dari mantan Kabag Ekonomi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau Ansar Ahmad yang kini menjabat sebagai Gubernur Kepri untuk menjaga aset tersebut. Rahmat, warga Tanjung Pinang yang menempati aset milik PT BIS sejak tahun 1995 ini, mengaku diamanahkan Ansar Ahmad untuk menjaga aset ini. Menurutnya, amanah untuk menjaga aset berupa bangunan ini disampaikan Ansar Ahmad ketika menjabat sebagai Kabag Ekonomi Pemerintah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Kepulauan Riau. Saat itu, di lahan milik PT BIS ini terdapat bangunan pasar tradisional. 1695. Itu memang di ini Pak ya? 11. 11 rumah. 11 rumah apa 11 kakak Pak? Hah? 11 rumah apa 11 keluarga? 11 keluarga. Dari 1995 itu. Iya. Ini anak cucu Bapak saya aja seorang dulu. Baik juga kalau datang-datang. Ini anak cucu Bapak juga? Iya, cucu saya semua satu keluarga. Saudara mara? Jadi Bapak dari 1995 iya. Menjaga itu masalah pasar tradisional itu. Tidak hanya Rahmat, saat ini sejumlah warga menempati bangunan di atas lahan PT BIS. Saat ini Badan Usaha Milik Daerah Bintan PT BIS tengah menginventarisir aset PT BIS bersama Kejaksaan Negeri Bintan di Jalan Sejang, Tanjung Pinang. Aset berupa sebidang tanah dengan luas kurang lebih 1,5 hektar. Komisaris PT BIS Hafizar mengatakan, pihaknya akan membuat kajian terkait investasi yang akan dibuat di lahan tersebut
sehingga memberikan efek positif bagi PT BIS. Katanya ditempati oleh orang yang ditugaskan oleh pimpinan daerah Bintan sebelumnya untuk menjaga, dan kawan-kawan tadi dengar bahwasanya asetnya masih utuh. Dari patok-patok yang sudah disampaikan tadi ya, disampaikan oleh Bapak Pak Rahman yang menjaga, ini belum ada yang istilahnya itu mengambil alih atau ingin menyerobot, belum ada. Asetnya masih utuh. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Konsulat Jenderal Republik Indonesia memberikan pendampingan kekonsuleran kepada 13 pekerja migran Indonesia. PMI korban selamat kapal karam di perairan Johor Bahru, Malaysia beberapa waktu lalu. Wakil Konsulat Jenderal Johor Bahru, Malaysia, Andreza Setia Dasuki, pada Selasa 4 Januari 2022 menyatakan, saat ini 13 PMI korban selamat kapal karam tersebut masih diperiksa oleh otoritas Malaysia. Ia mengatakan, para PMI tersebut akan diberikan pendampingan kekonsuleran. Tentunya kita akan melakukan proses pendampingan, tapi karena juga memang yang selamat ini juga masuk secara ilegal, tentunya kan juga perlu ada proses hukum lebih lanjut yang kita harus patuhi dan hormati. Kita tidak bisa serta-merta untuk bisa mengulangkan, mereka juga harus ada proses selanjutnya. Tapi yang jelas kami akan memberikan pendampingan kekonsuleran agar mereka itu hak-haknya juga bisa tetap terpenuhi, seperti itu. Sementara itu, Satgas Misi Kemanusiaan Internasional memastikan 19 PMI yang menjadi korban kapal karam tersebut telah teridentifikasi. Jenazah yang telah teridentifikasi itu kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri untuk dilakukan eksaminasi sebelum dikembalikan ke daerah asalnya masing-masing. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Inspektur Jenderal Polisi Johni Asadoma di Johor Bahru, Malaysia, pada Selasa 4 Januari 2022 mengungkapkan, saat ini otoritas Malaysia masih mengidentifikasi 3 jenazah lainnya. Akan tetapi, keterbatasan data banding serta tidak adanya pihak warga yang melaporkan menjadi kendala dalam proses identifikasi. Identitasnya belum diketahui, sehingga masih belum bisa diserahkan kepada kita, pihak Indonesia. Nah, nanti apabila memang sampai batas waktu yang ditentukan oleh otoritas Malaysia tidak bisa teridentifikasi, maka ini akan dikebumikan di Malaysia oleh KJRI kita dan otoritas Malaysia. Dari keseluruhan korban pengangkut kapal PMI ilegal, 29 diantaranya belum ditemukan hingga saat ini. Dari Johor Bahru, Malaysia, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Bupati Natuna Wan Siswandi mengangkat dan melantik 380 aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemkab Natuna, Kepulauan Riau pada Senin malam 3 Januari 2022. Pelantikan ini dilaksanakan pada Senin malam 3 Januari 2022 di Gedung Sri Serindit, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna. Bupati Natuna Wan Siswandi dalam sambutannya mengatakan agar pelantikan ASN tersebut tidak dikaitkan dengan politik. Menurut Bupati, dirinya dan Wakil Bupati Natuna serta tim Bapercakan selalu mengedepankan profesionalitas dalam melakukan pengangkatan dan pelantikan pejabat. Bupati meminta agar para pejabat yang dilantik untuk dapat bekerja dengan sepenuh hati dan memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat Natuna. Pesan khususnya tidak ada. Cuma memang saya berupaya yang dilantik ini karena memang jabatan itu amanah. Jadi harus dilaksanakan itu amanah dari yang berkuasa. Dan pelantikan ini adalah juga amanat peraturan pemerintah pusat, kemudian perubahan juga perda, jadi harus kita lakukan pelantikan. Demikian. Sementara itu, PLT Kepala Badan Kepegawaian Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Natuna, Muhammad Alim Sanjaya mengatakan, pelantikan ini juga dilakukan secara daring, mengingat ada beberapa pejabat yang berada di luar daerah. Setara eselon 2, kalau administrator setara eselon 3, itu 146 orang. Berapa administrator? 146 orang. Kalau pengawas itu setara eselon 4, 228. 228. Ya. Ini pengawas ini bukan pengawas pendidikan tapi pengawas setara eselon 4. Setara dengan eselon 4. Iya. Jadi keseluruhannya ada 380 Pak ya? Iya totalnya saya bisa gitu. Iya. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman,
UTV mengabarkan. Polres Tanjung Pinang membekuk 4 tersangka kasus dugaan pengeroyokan terhadap 2 karyawan di sebuah tempat hiburan malam atau THM pada malam pergantian tahun baru kemarin. 4 pria yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan ini terpaksa merayakan pergantian tahun di balik jeruji besi Polres Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Pinang, AKP Awal Syakban Harahap mengatakan, keempat tersangka diduga melakukan aksi pengeroyokan terhadap seorang security dan bartender KTV and Pub Millennium Tanjung Pinang pada malam pergantian tahun baru 1 Januari 2022 dini hari kemarin. Awal mengatakan, kasus pengeroyokan itu bermula saat keempat pelaku mencoba memaksa untuk merayakan tahun baru di KTV and Pub Millennium meskipun tempat tersebut hendak tutup. Pelapor juga dikeroyok oleh pelaku dan dipukulin dengan menggunakan benda tumpul. Dan tubuh pelapor juga disiramin bensin dan akibat kejadian tersebut, tubuh pelapor menjadi sakit di seluruh tubuh pelapor dan selanjutnya pelapor melapor kejadian itu ke Polres Tanjung Pinang. Jadi identitas korban FA laki-laki, B laki-laki, EP laki-laki, dan AJ laki-laki. Identitas tersangka atas nama SB laki-laki, J laki-laki, MAF laki-laki, P laki-laki. Barang bukti kita amankan 1 buah kemeja lengan panjang warna putih dengan merek Fatmat, 1 buah besi pipa bulat warna abu-abu, dan visum. Pasal yang kita terapkan kepada pelaku itu pasal 170 ayat 2 ke 1 KUH pidana, barang siapa dengan sengaja di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka dipidana penjara paling lama 7 tahun. Selain 2 korban THM tersebut, keempat tersangka juga diduga melakukan aksi pengeroyokan terhadap 2 korban lain yang mencoba menegur para tersangka saat kejadian. Kasat Reskrim mengatakan, keempat tersangka akan dijerat dengan pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Pembelajaran tatap muka kapasitas 100% di Provinsi Kepulauan Riau belum dapat terlaksana karena harus menunggu keputusan dari Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Sekolah di Kepulauan Riau masih menunggu keputusan Gubernur Kepri untuk membuka pembelajaran tatap muka 100%. Seperti salah satunya Sekolah Menengah Atas Negeri 4 di Tanjung Pinang yang telah menyusun jadwal pembelajaran jika pembelajaran tatap muka 100% diberlakukan. Pihak sekolah telah mempersiapkan administrasi hingga sarana dan prasarana guna penerapan protokol kesehatan di sekolah. Di sekolah ini pelaksanaan vaksinasi dosis kedua bagi siswa telah mencapai 100%. Untuk kesiapan sekolah, jika memang nantinya dilaksanakan PTM 100%, dari administrasi kita telah siapkan jadwal pelajarannya. Jadi kita atur waktunya 1 jam pelajaran yang awalnya sesuai petunjuk itu 45 menit, maka kita setting menjadi 30 menit. Nah, untuk kelengkapan administrasi lainnya itu ada MOU dengan pelaku kesehatan, itu SMA 4 ada MOU-nya dengan Puskesmas Suneja, sudah ada. Terus tim Satgas Covid sekolah itu juga ada. Dinas Pendidikan Provinsi Kepri mengatakan, keputusan pembelajaran tatap muka 100% masih harus menunggu keputusan lebih lanjut dari Gubernur Kepri. Koordinasi dengan pemerintah Satgas COVID-19 Provinsi. Nah, dalam hal ini kita pelaksanaan PTM ini masih seperti PTM terbatas tahun 2021, yaitu 50%. Kita melihat situasi dulu, karena kata penjelasan Pak Gubernur, Omikron itu kan takutnya nanti bercokol di Kepri. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardiansyah Putra, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.